315, episode 59 Perusahaan Kim Dokja 6. Aku bisa mendengar suara nyala api dan dinding api panas muncul di antara aku dan Michael. Michael yang cemberut melangkah mundur sambil menjabat tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyah. Michael menatap Uril sejenak sebelum tersenyum. Uril, kamu pasti sudah gila setelah berhenti berburu iblis. Energi ungu mulai mengalir deras di tubuh Michael. Rasi Bintang, penyelamat korupsi, sedang mempersiapkan kisah Raja Iblis Pembunuh. Raja Iblis Slayer, itu adalah cerita yang sama dengan Yo Jong Hyuk dari putaran 1863. Padang rumput hijau diwarnai dengan ombak ungu. Rumput layu dan sensasi menakutkan naik dari kakiku. Raja Iblis Slayer adalah kisah yang memiliki kekuatan nyaris tak terkalahkan melawan Raja Iblis. Saya tidak akan pernah bisa menang melawan Michael selama dia punya cerita ini. Status Michael ditujukan padaku tetapi seseorang memblokirnya. Malaikat pada dasarnya kejam. Jung Hee-won berdiri di depanku dengan Sword of Judgment. Bahunya sedikit gemetar dan arwahnya menyusut kembali. Meskipun demikian, Jung Hee-won berani. Keinginan manusia menahan tekanan di depan niat membunuh malaikat agung itu. Di belakang Jung Hee-won berdiri Uril. Ada cahaya menyala di latar belakang. Api neraka naik dan ladang Eden dipenuhi dengan bunga api. Aku menelan ludah saat situasinya mencapai titik meledak. Uril adalah salah satu dari 5 malaikat agung terkuat. Dia memiliki suara tertinggi di Eden di antara rasi bintang sistem baik mutlak. Meski begitu, lawannya adalah Michael. Malaikat tertinggi yang tak tertandingi dengan semua jenis kemampuan tempur. Di Eden, tidak ada malaikat agung selain Michael dalam kekuatan tempur murni saja. Rasi Bintang, teman keadilan dan harmoni, melarang, juru selamat korupsi. Rasi, penjaga pemuda dan perjalanan, sedang melihat, juru selamat korupsi. Rasi Bintang dari sistem kebaikan mutlak mengkritik, juru selamat korupsi. Michael tidak mundur meskipun pesan-pesan mengalir dari langit. Sebaliknya, dia tampaknya menganggapnya lucu. Ya, saatnya untuk menunjukkan siapa yang terkuat di Eden. Pada saat yang sama, aura ungu dan putih Michael secara bersamaan terbentuk di sekitar tangannya. Kekuatan berputar di sekitar kedua tangan. Aura segera berubah menjadi pedang 2 tangan. Keringat mengalir di tubuhku. Brengsek ini, dari mana dia mendapatkan peninggalan bintang ini? Rasi Bintang, penulis surga, memperingatkan, juru selamat korupsi. Badai besar meletus dan percikan api di sekitarnya langsung padam. Ini adalah kekuatan konstelasi tertinggi Eden, Metatron. Paling tidak, tekanan besar ini tidak bisa diatasi di Eden. Kekerasan itu menciptakan keheningan ketika Michael dengan lambat membubarkan momentumnya. Michael menatap langit sebentar sebelum menggerutu. Bahkan kamu, Eden sepertinya sudah pergi sekarang. Michael berbalik dan mulai menjauh. Kepala Raja Iblis tergantung di pinggangnya seperti buah. Kepala Grand Duke Semida. Kepala Grand Duke Gravio. Merinding menutupi tubuhku. Beberapa duke besar setara dengan Raja Iblis tingkat rendah. Namun dia menggantung kepala mereka seperti mainan. Begitu Michael benar-benar menghilang di atas bukit, Jung Hee-won menghela nafas dan menyingkirkan pedangnya. Aku menoleh dan melihat Uril melihat ke arah sini. Malaikat Uril. Dia berbeda dari ketika aku melihatnya di Constellation Banquet. Dia mengenakan seragam Eden dengan anting-anting silang dan tampak elegan. Perasaan nakal yang biasa tidak dapat ditemukan ketika bangsawan meluap dari tubuhnya. Kim Dokja. Dia menatapku dengan mata yang rumit sebelum tiba-tiba membuat ekspresi kaget. Lalu dia berbalik ke arah Jung Hee-won seolah dia sedang menghindari tatapanku. Senang bertemu Anda. Apakah ini pertama kalinya Anda bertemu saya seperti ini? Bibir Jung Hee-won sedikit terbuka saat dia menghadapi Uril. Mungkin itu semacam kegembiraan. Memang, ini adalah pertama kalinya Jung Hee-won melihat Uril. Uril di depan kami saat ini berada dalam bentuk di mana tubuh inkarnasinya dan dirinya yang sejati bersatu. Malaikat di depan kami adalah sifat sebenarnya dari Hakim Api yang seperti setan. Ayo, juru tulis menunggu. Petik 2. Berapa lama kita harus menunggu? Jung Hee-won dan saya segera dibawa ke Istana Eden. Eden jauh lebih sederhana daripada yang saya harapkan. Saya akrab dengan penggambaran dari cara bertahan hidup tetapi tentu saja berbeda dari tempat tinggal yang luar biasa lainnya. Ada dekorasi kecil yang tidak memberikan perasaan berpura-pura. Mural dan patung-patung yang menghiasi putih yang monoton itu memberikan rasa rendah hati yang aneh. Masalahnya adalah bahwa kesederhanaan seperti itu membuat saya menunggu lebih membosankan. Tunggu di sini. Panduan akan segera datang. Uril meninggalkanku di sini dan menghilang di suatu tempat bersama Jung Hee-won. Saya ingin melihat Eden juga. Saya merasa agak kecewa. Mungkin itu karena apa yang terjadi di babak ke-1863. Saya meninggalkan rekan Uril, Jovil di sana. Tidak dapat dihindari jika saya menerima kesalahan. Kim Dokja, kamu datang. Aku mengangkat kepalaku dengan mata kosong dan seorang malaikat yang duduk di atas awan menatapku. Penampilannya di awal remaja dengan rambut keriting. Malaikat itu menatapku dengan mata setengah tertidur dan aku bangkit. Apakah kamu Raphael? Raphael mengangguk. Guardian of Youth and Travel, Raphael. Eden di dunia ini tampaknya dalam kondisi yang baik. Setelah Uril, saya senang melihat Raphael. Ngomong-ngomong, apakah ini malaikat agung yang benar-benar mengusir Asmodes yang menakutkan?
Bagaimana kamu mengetahui tentang portal rahasia? Aku diberi tahu oleh Jovil. Bagaimana rasanya berada di Eden? Baik. Kamu terlihat ngantuk. Aku buru-buru mengubah ekspresiku dan tersenyum. Rafael membimbing saya melalui koridor dari ruang tamu. Ketika kami berjalan melalui koridor luar, pemandangan taman bisa dilihat melalui jendela. Domba-domba yang sedang merumput di rumput berteriak ketika mereka melihat ke arahku. Saya memperhatikan domba-domba itu dan bertanya-tanya. Sebenarnya ada domba di Eden. Ya, kamu baik ketika kamu tidak bisa tidur. Petik 2. Apakah kamu mengatakan kamu menghitungnya? Kamu mungkin sudah melihatnya juga. Mereka adalah orang yang muncul ketika Anda memejamkan mata dan berpikir. Domba sebelum kamu tidur. Saya terkejut karena itu adalah kisah yang tidak muncul di Ways of Survival. Apakah mereka benar-benar domba yang dihitung orang sebelum tidur? Aku berbohong. Petik 2. Aku menatap Rafael dengan tercengang. Rafael tertawa dan mulai berbicara lagi. Apakah kamu tahu, awalnya tidak ada domba di Eden? Apakah kamu berbohong lagi? Ini nyata. Domba-domba itu dibawa oleh Uriel. Uriel, mengapa? Suatu hari, juru tulis memberi Uriel skenario tambahan. Malaikat nenek moyang Eden menerima misi melalui ahli tulis surga. Maklum, setiap misi direduksi menjadi skenario. Saya ingin tahu karena ini bukan di Ways of Survival. Skenario apa itu? Bawakan 10 domba. Banyak skenario di Starstream berbentuk metafora. Di Eden, metafora domba sangat jelas. Singkatnya, Metatron ingin Uriel membawa 10 penyembah. Petik 2. Uriel membawa domba sungguhan. Iya, awalnya 10 tetapi mereka mereproduksi dan tumbuh terlalu banyak. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dilakukan Uriel. Malaikat yang mengelola domba juga bisa dilihat. Para malaikat memberi makan atau mencukur bulu domba. Semuanya indah seperti yang dijelaskan dalam cara bertahan hidup. Beberapa dari mereka melihat ke sisi ini dan mengobrol satu sama lain. 1, 2, 3. Angkanya terus meningkat. Seseorang membuat plakat dari bulu yang dicukur dan mulai melambaikannya dengan cara ini. Apa katanya? Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis membuat ekspresi tegas. Para malaikat dengan tergesa-gesa berpencar. Aku bisa melihat Uriel dan Jung Hwon melambai di kejauhan. Rafael mendecakkan lidahnya. Malaikat menyukai manusia yang jatuh. Bisakah kamu berbicara sambil bergerak? Masuk. Ahli tulis sedang menunggu. Saya berdiri di depan kantor juru tulis. Aku menarik napas panjang sebelum membuka pintu dan masuk. Hal pertama yang terlihat adalah tumpukan buku yang ditumpuk hingga setinggi seseorang. Tumpukan buku tidak mungkin dibaca seumur hidupku dan aku tanpa sadar menyukai pemilik ruangan itu. Siapapun yang menyukai buku tidak mungkin menjadi orang jahat. Aku berhati-hati untuk tidak menghancurkan tumpukan buku ketika aku melangkah ke kantor. Di balik pegunungan buku, meja kantor bisa terlihat. Kemudian saya melihat malaikat agung berambut abu-abu duduk di depan saya dengan wajah lelah. Anda datang. Itu adalah suara Saleh yang tidak bisa dibandingkan dengan rasi bintang yang pernah saya lihat sebelumnya. Metatron mendorong bingkai kacamatanya dan tersenyum padaku. Selamat datang, Raja Penyelamat Iblis. Aku adalah ahli tulis surga. Saya datang ke Eden karena 2 alasan. Satu dangkal dan yang lainnya adalah tugas nyata. Aku ingin mendengar apa yang terjadi di garis dunia lain. Saya mengangguk dan mulai menjelaskan. Itu pergi dari perjanjian dengan plotter rahasia ke dunia putaran 1863, bertemu orang-orang di sana dan meninggalkan Jovil di belakang. Saya menceritakan kisah itu. Beberapa bagian jujur, beberapa diringkas dan beberapa hal tidak saya katakan. Metatron mendengarkan ceritaku. Beberapa cerita terdengar dengan sungguh-sungguh dan beberapa dengan tenang. Beberapa cerita dia dengarkan dengan rasa ingin tahu. Sekretif plotter. Apakah kamu mengenalnya? Metatron tersenyum ringan. Mungkin tidak ada rasi bintang di dunia ini yang tidak mengenalnya. Namun, mereka tidak tahu siapa dia. Saya menutup mulut saya. Kisah saya berakhir di sini. Terima kasih telah menceritakan kisahnya, Raja Iblis Keselamatan. Tidak masalah. Di masa depan, Eden memang akan dihancurkan. Suaranya sangat santai untuk berbicara tentang kehancuran. Itu adalah wajah yang tidak menunjukkan sedikitpun kegelisahan. Saya melihat Metatron ini dan bertanya, mengapa Anda memanggil saya? Bukan hanya untuk mendengar ceritanya. Petik 2. Penulis surga. Dia mencatat semua yang ada di Eden dan merupakan orang nomor 2 yang baik hati di Eden. Senyum Metatron melebar. Kenapa kamu pikir aku memanggilmu? Ini adalah gaya percakapan Metatron. Dia mendengarkan keinginannya melalui mulut orang lain. Saya berpikir sejenak sebelum menjawab. Mungkin ini adalah kesempatan bagiku. Saya pikir Anda ingin menggunakan saya sebagai alat untuk menghentikan kehancuran. Kamu, apa yang berguna tentangmu? Sosok saya tercermin dalam mata transparan Metatron. Kim Dokja di satu mata memiliki sayap putih sedangkan Kim Dokja di mata lainnya memiliki sayap iblis hitam. Aku adalah Raja Iblis yang belum memilih aliansi. Saya menjadi Raja Iblis dari alam iblis ke-73 melalui seleksi. Itu adalah posisi yang telah kosong selama ribuan tahun. Tempat seperti itu ditempati oleh rasi bintang yang baru lahir. Saya membuka log pesan terakhir saya.
Raja Iblis, Black Money Lion, mengundang Anda ke alam iblisnya. Raja Iblis, penghematan tak terukur, mengundang Anda ke alam iblisnya. Itu adalah pesan yang telah terakumulasi sejak saya menjadi Raja Iblis. Kehancuran Eden dipicu oleh perang dengan dunia iblis. Anda mencoba menggunakan saya sebagai mediator. Petik 2. Itu wajar untuk mendapatkan perhatian dari Raja Iblis lainnya. Lalu bagaimana dengan Eden? Eden telah menunjukkan minat yang tidak biasa pada saya sebelum saya menjadi Raja Iblis. Saya menerima bantuan dari malaikat, dimulai dengan Uril. Berdasarkan sikap yang biasanya dilakukan Eden terhadap rasi bintang yang jahat, perlakuan mereka terhadap saya tidak biasa. Anda membutuhkan saya. Dalam sejarah Starstream, aku mungkin orang pertama yang menerima perhatian dari dunia iblis dan Eden pada saat yang sama. Petik 2. Saya sengaja mengangkat suara saya. Mempertimbangkan negosiasi di masa depan, saya tidak bisa didorong kembali oleh Metatron di sini. Metatron tidak menjawab dan menatap wajahku sejenak. Saat berikutnya, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bersamaan dengan tekanan yang kuat, cahaya terang muncul dari belakang Metatron. Itu adalah tatapan ringan yang pernah kurasakan seseorang sebelumnya. Saya merasakan kekuatan berbahaya menembus esensi saya. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Bunga api menutupi mata saya ketika saya mengambil beberapa langkah ke belakang dengan erangan. Bunga api secara bertahap menjadi lebih kecil dan Metatron mengungkapkan kekagumannya. Kurung siku buka. Seperti yang diharapkan, kamu juga dipilih dari fragmen tembok terakhir. Apa? Dinding membagi baik dan jahat, menatapmu dengan terkejut. Aku menatapku dengan terkejut. Di belakang Metatron ada dinding perak. Tidak ada keraguan. Dinding keempat memamerkan giginya ke dinding membagi baik dan jahat. Pembatas dinding baik dan jahat. Archangel Metatron adalah pemilik dinding, sama seperti saya. TL, Rainbow Turtle.